Tapi di kesempatan siang hari ini kita masih berbicara tentang Rasul, yaitu membahas satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, beliau menuliskan dari sanadnya yang beliau katakan qala haddatsana, yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Beliau mengatakan qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana Malik bin Anas Al-Asbahi qala haddatsana Ibnu Syihab Az-Zuhri qala haddatsana Atha ibn Yazid Al-Laitsi qala haddatsana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Para ulama tentunya sepakat mengatakan bahwa hadis ini merupakan haditsun sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Beliau katakan, saya mendengar dari guru saya yang bernama Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf mendengar dari Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, yaitu pendiri mazhab Maliki, guru daripada Imam Syafi'i. Beliau mendengar dari gurunya yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini seorang muhaddits yang salah satu diberi tugas untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah. Pembukuan hadis pertama di zaman Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mendengar dari gurunya bernama Atha ibn Yazid Al-Laitsi, atau langsung mendengar dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal pada tahun 52 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 150 hadis. Salah satu kejadian yang menarik tentang Abu Ayyub Al-Ansari itu ketika Rasul SAW hijrah dari Mekah masuk kota Madinah, para sahabat berusaha untuk mengajak Nabi menginap di rumahnya karena Nabi belum punya rumah, belum punya tempat tinggal. Karena banyaknya sahabat yang minta, akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat Ansor, lepaskan ontakku, jangan kau tarik, jangan kau pegang. Di mana ontakku berhenti, di situ aku akan menginap. Di mana ontak itu berhenti, di situ aku akan tinggal. Akhirnya dilepas ontak itu. Ontak ini yang kita pernah ceritakan namanya Qaswa, yaitu ontak yang pernah atau yang dibeli oleh Rasul dari Abu Bakar As-Siddiq seharga 400 dirham, yang digunakan kendaraan Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan onta ini, Qaswa ini digunakan di perang Badar, digunakan di perang Uhud, bahkan di perang Fathu Mekah, Khaybar, sampai waktu haji wada Nabi pun menggunakan Qaswa. Maka Qaswa ini binatang yang sangat disayangi Nabi Muhammad SAW, yang meninggal atau matinya si onta ini 1 bulan setelah meninggalnya Rasul SAW. Mati karena sedih ditinggal Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat beliau setelah meninggalnya Rasulullah SAW, onta ini tidak makan, tidak minum, seperti sudah tidak nafsu makan dan sampai akhirnya buta lalu mati. Jadi 1 bulan tanpa disembelih, nggak ada yang berani nyembelih ontanya Nabi, dan akhirnya mati karena cinta. Kata para ulama, onta Qaswa ini meninggal karena cinta, ditinggal oleh Rasulullah SAW. Biarkan onta ini Qaswa berjalan di mana dia berhenti, saya akan nginep di situ, saya akan tinggal di situ. Berjalanlah onta ini melewati rumah-rumah orang Ansor, dan subhanallah berhentinya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti di situ, Rasulullah perintahkan untuk bangun, berdiri, duduk lagi, suruh berdiri, duduk lagi, tidak bergerak. Maka kata Nabi, aku nginap di rumah ini. Ternyata rumah itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita ke Madinah, kita insya Allah dikasih kesempatan untuk umroh dan haji. Saat kita berziarah ke Madinah, dari pintu Babus Salam, Masjid Nabawi, pintu pertama dari zaman Rasul, pintu satu-satunya yang asli dari zaman Nabi adalah Babus Salam, pintu yang pertama. Paling depan kita masuk, lurus. Untuk bagi bapak-bapak, laki-laki, di sebelah kirinya ada kuburan Nabi. Jadi kalau kita mau ziarah ke Rasul lewat pintu Babus Salam. Keluarnya nggak boleh balik arah, tapi lurus, ketemu dengan Babul Baqi, pintu Baqi. Baqi sana. Nanti kita dibelokkan karena ada ditutup dengan pagar, belok. Di depannya ada kamar mandi, di depan kamar mandi itulah lokasi rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita lihat ubinnya putih, nanti ada yang dikasih seperti kembang atau seperti bunga.
Itu adalah lokasi rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tinggal di situ, riwayat mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Cukup lama. Setelah itu Rasulullah bangun masjid, lalu bangunlah rumah di sebelah masjid, baru Nabi pindah. Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya tingkat waktu itu. Rasul bilang, Anda tinggal di atas, wahai Abu Ayyub dan istri, saya tinggal di bawah. Karena banyak orang yang datang. Nanti kalau saya tinggal di atas, mondar-mandir susah. Selama Rasul tinggal di atas, Abu Ayyub Al-Ansari tidak bisa tidur. Karena beliau merasa saya lewat, di bawah saya ada Nabi Muhammad. Nggak kuat dia. Bahkan sekali waktu, girbah itu untuk minum yang terbuat dari onta, kulit onta atau kulit kambing. Itu seperti kalau kita tempat minum, girbah itu biasanya dicantel di atas. Karena mungkin karena grogi ada Nabi, jadi pelan-pelan langkahnya. Karena temboknya kan bukannya beton, itu kan kayu. Jadi bisa bergerak, takut bangun Rasul. Pas lagi ngambil girbah, tiba-tiba girbahnya jatuh, air tumpah. Langsung kasurnya yang terbuat dari kulit onta itu digunakan untuk ngelap air supaya tidak netes ke bawah. Dan akhirnya malam itu tidak bisa tidur karena semua basah. Karena untuk mengelap supaya air tidak jatuh netes mengenai Nabi Muhammad. Setelah kejadian itu Rasulullah bilang, kalau begitu engkau dibawa aku di atas. Karena Abu Ayyub Al-Ansari dan istri tidak bisa tidur dengan tenang karena ada Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlak Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau meninggal di perang Konstantinopel walaupun belum sempat perang. Baru menuju ke wilayah itu dia meninggal. Dan beliau sendiri berpesan, jangan dipindahkan kubur aku ingin dikubur di pintu atau pintu masuk Konstantinopel. Dan akhirnya beliau dikubur di tempat itu di tahun 52 Hijriah yang sekarang menjadi wilayah Turki. Intinya beliau meriwayatkan 150 hadits. Salah satu haditsnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhah, untuk saling bermarah-marahan lebih dari 3 hari. Jadi kata Rasul tidak boleh kita marah, atau kalau dilawan jadi marah-marahan, hitungannya mungkin bahasa kita, marah-marahan tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Berarti kalimat ini mafhumul mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Berarti kalau di bawah 3 hari marah-marahan boleh. Iya, kata para ulama, hal yang tidak bisa dihindari. Setiap kita pasti pernah berselisih satu dengan lainnya. Walaupun salah satu di rumah tangga, tetap kita mungkin pernah marah dengan istri, atau istri marah dengan kita, atau kita mungkin marah dengan anak-anak kita. Bahkan dengan satu jamaah, satu masjid pun mungkin kita pernah marah. Dan marah itu hal yang biasa. Memang Rasul pernah mengatakan la taghdab, jangan terlalu mudah marah. Tapi kalaupun marah, maka harus ada kiat-kiat supaya marah itu tidak jadi haram. Bagaimana? Mungkin kalau gampangnya dikasih marah Islami. Marah tapi masih ditoleri dalam Islam. Apa saja marah yang dikatakan boleh, tidak termasuk haram? Marah selama tidak lebih dari 3 hari. Karena haditsnya la yahillu, tidak halal. Orang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena kalau marah lebih dari 3 hari nanti jatuhnya benci. Kalau sudah benci, dalam hadits la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasad, jangan saling benci. Karena benci ini sangat-sangat buruk dalam Islam. Jadi marah itu yang dibenarkan, maksudnya masih dianggap tidak haram selama tidak lebih dari 3 hari. Yang kedua, marah yang dikatakan marah yang masih ditoleri tidak haram, ini dalam artian wajar orang yang beda pendapat bisa. Tetapi bukan menjadi kebencian. Kalau kebencian itu beda dengan marah. Tidak setiap yang marah itu benci. Berapa banyak ibu kita memarahi kita di masa kecil, atau kita memarahi anak kita tapi tidak benci, marah. Saya dimarahi, iya. Guru saya memarahi saya, itu hal biasa. Yang tidak boleh itu benci, marah itu boleh. Kalau tidak ada marah, dunia ini akan hancur berantakan, pasti ada marah. Nah, marah ini tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, kata para ulama, itu sudah benci dan itu akan menjadi haram. Yang kedua, marah itu tidak boleh menyebut dan melibatkan suku, gebilah, suku, ras, tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau kita marah dengan, mungkin maaf, dengan orang Betawi, ya sudah marahi, ribut dengan si orang itu. Jangan dibilang
dasar Betawi. Wah, ini menjadi apa? Ini tidak Islami ini. Dasar Jawa, nanti digeruduk sama orang Jawa kita. Dasar Cina, dasar Arab, itu tidak ada dalam Islam. Itu membawa ras, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Itu dikatakan min fi'lil jahiliyah. Dari perbuatan jahiliyah itu adalah suka menyebut ras, suku. Terjadinya perang antar suku di zaman Nabi tidak selesai-selesai karena mereka suka menyebut ras sukunya. Jadi mereka akan tersinggung, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak semua orang yang kita berselisih dengan Betawi, nggak semua orang Betawi begitu. Tidak semua orang Jawa, tidak semua orang Arab seperti itu. Tidak semua orang Cina seperti itu. Jadi jangan pernah disebut, karena ketika menyebut marah Anda itu sudah tidak Islam. Marah dengan membawa-bawa suku dan kabilah. Nah, kalau bahasa kita sekarang ini menjadi apa, ras, ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, marah itu harus fokus kata Rasul. Tidak boleh marah ke sana kemari. Makanya kalau kita, maaf, orang ada yang menjatuhkan handphone saya pecah, ya sudah, fokusnya adalah handphone. Jangan dibawa-bawa, maaf, kadang-kadang sudah tidak fokus ke masalah. Waktu, tempat, benda. Kalau memang dia yang jatuhkan saat ini, di tempat ini, handphone yang dihancurkan, yang jatuh ini yang dibahas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan. Rasul pernah diundang, Rasul pernah di rumah istrinya Aisyah, datang beberapa tamu sahabat Rasul, bertamu di rumah Rasul. Saat mereka sedang duduk, tiba-tiba ada datang seorang jariyah, wanita, budak wanita, datang bawa makanan. Lalu ditaruh di meja Rasul sallallahu alaihi wasallam, di meja para sahabat. Dan ternyata jariyah budak perempuan itu kiriman dari Sofia yang membuat makanan, kue ditaruh di sini. Sama Aisyah diambil, ditarik begitu piring. Tumpah semua. Aisyah marah. Nah, apa kata Rasulullah ngeliat Aisyah marah? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang marah. Pulang semua, pulang. Disuruh pulang tuh semua sahabat yang hadir. Suruh pulang. Gharat ummukum. Ibumu sudah marah, sedang marah. Pulang. Pas setelah saya pulang, Rasulullah mengatakan, "Hai Aisyah, engkau sudah merusak makanan, maka ganti dengan makanan. Piringnya, bejananya pecah, ganti dengan bejanamu." Selesai. Aisyah bikinin makanan, kasih piring yang dikembalikan kepada Sofia, selesai. Rasul tidak kesana kemari. Di dalam fokus marah itulah, marah biasa. Nah, kita kadang-kadang marah sama si fulan, motornya kita kempesin. Nggak ada urusan sama motor dia. Ini bisa kemana-mana. Bahkan orang tuanya pun kita singgung. Dasar dia, memang dulu pamannya juga begitu. Wah, masuk lagi. Ini yang nggak fokus. Ini yang tidak Islami. Antum, makanya kan di dalam ayat Al-Quran, la tasubbu, jangan kalian mencaci Tuhan mereka. Nanti mereka akan mencaci Tuhanmu. Kalau engkau tidak cocok dengan dia, dia saja. Jangan bawa Tuhan-Tuhannya. Jangan kamu caci orang tuamu. Ya Rasulullah, apakah ada orang mencaci orang tua sendiri? Ada. Orang yang mencaci orang tua orang, lalu orang itu mencaci orang tua kita. Maka tidak diperbolehkan. Kalau marah, ya sudah, urusan itu saja, fokus. Yang keempat, kalau marah itu jangan membawa orang lain untuk ikut marah juga. Ini kadang-kadang orang lain kita hasad, si fulan nggak benar begini. Kita buka aib dia biar orang ikut marah. Biar menjadi pendukung kita. Dia juga begitu, akhirnya menjadi marahan berjamaah. Yang tadinya satu jadi berjamaah. Kelompok menjadi kelompok. Ini yang tidak benar. Rasulullah tidak mengajar. Kalau ada, kata para ulama, orang ini tahu kita sedang marah sama fulan, lalu orang itu mau menjelekkan fulan, jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan dia. Biarkan antum bersih, antum bergaul sama dia biasa seperti biasa. Ini ada urusan sama saya. Itu yang diajarkan. Kalau kita kan Masya Allah, teman akrab kita ketemu sama dia jadi musuh juga akhirnya. Oh, kamu ke sana. Wow, itu baru ketemu saja udah jadi musuh lagi. Akhirnya menjadi kemarahan yang melebar. Nah, ini tentunya Islam sudah memberikan kaidah bagaimana cara kalau terjadi perbedaan di antara kita. Salah satunya hadis ini. La yahillu, tidak halal engkau menjauh dari saudaramu, marah dengan saudaramu lebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari 3 hari bukan marah lagi, tapi benci. Karena tidak setiap marah itu benci, tapi setiap benci pasti mengandung kemarahan. Apa bedanya benci dan marah? Kata ulama, marah dari lisan. Benci masuk ke dalam hati, sudah sering akhirnya masuk ke dalam hati. Marah hanya waktunya singkat, tidak lebih dari 3 hari. Benci bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
Sampai ada yang bilang 7 turunan. Wah, ini parah lagi. Saya tidak maafkan 7 turunan. Itu udah bobrok, itu sudah habis itu. Benci itu dia melupakan kebaikan orang itu. Tapi kalau marah, enggak. Orang itu baik, tapi bab ini saya enggak suka. Itu namanya marah. Orang ini bagus, tapi bab ini saya kemarin marah sama dia. Berarti baiknya ada. Tapi kalau benci, Pak, bagaimana orang itu? Enggak ada baiknya. Itulah kebencian. Kalau benci sudah menghilangkan semua kebaikan. Karena benci timbul riba, timbul hasad, timbul berbagai macam. Maka Nabi melarang kebencian, marah, hati-hati, jangan lebih dari 3 hari. Apalagi maaf, sekarang kita sudah lewat dari pertengahan Syaban, sebentar lagi Ramadan. Kalau kita masih menyimpan kemarahan lebih dari 3 hari, Ramadan masih ada kebencian, kemarahan, khawatir ampunan yang mestinya sampai kepada kita tercekal karena kemarahan di antara kita, dapat tidak tegur sapa di antara kita. Hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, inna abwabal jannah tuftah yaumal itsnin wal khamis. Surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis di luar Ramadan. Kalau Ramadan itu 1 bulan penuh. Di luar Ramadan setiap Senin dan Kamis dibuka. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan tebar ampunan bagi siapa saja yang meminta ampun kecuali orang musyrik, dan 1 orang lagi yang tidak dapat ampunan, illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna fa yuqalu andiru hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha andiru hadaini hatta yastaliha. Hadis Sahih Muslim. Kalau orang musyrik tidak beriman, tetap walaupun Senin Kamis baik tidak dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau orang muslim dapat, tapi dicekal, ditahan dulu kalau masih ada permusuhan di antara kita. Allah bilang anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda ampunanku untuk kedua orang ini sampai mereka damai, sampai mereka saling memaafkan. Kalau memaafkan, sampaikan ampunanku kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang adalah momen yang paling pas, waktu yang paling pas untuk kita saling meminta maaf sebelum Ramadan. Jangan berpikiran Ramadan itu sudahlah kita puasa saja, minta maafnya Lebaran. Kadang-kadang Lebaran itu dijadikan waktu untuk minta maaf. Tidak ada dalil Lebaran untuk waktu minta maaf. Kalau mau dalil, mau ada perkataan sahabat kalau di Lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu adalah perkataan sahabat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, pendiri mazhab Hambali, beliau katakan, kami belum pernah mendapati apa yang harus diucapkan di hari raya Idul Fitri. Tapi dari Nabi tidak ada. Tetapi ada beberapa sahabat kalau masuk Lebaran ketemu dengan saudaranya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua ibadah kita dan yang kalian lakukan. Nanti orang kita tambahin wa ja'alana wa iyyakum minal aidin al faizin. Semoga kita semua dijadikan orang yang beruntung, kembali suci bersih. Kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun kita dalam keadaan baik, itu tambahan. Tapi artinya semua mau dari zaman sahabat sampai sekarang, tambahannya nggak ada yang mohon maaf lahir batin terjemahannya. Mohon maaf lahir batin itu nggak tahu tuh terjemahan dari mana itu. Pokoknya minal aidin al faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin sekarang sebelum masuk Ramadan. Sehingga waktu masuk Ramadan semua dosa kita akan dapat diampuni tanpa menunggu perdamaian di antara kita. Dan yang terakhir ditutup dalam hadis ini, yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Sayang, mereka berjumpa tapi saling buang muka, kata Rasulullah SAW. Tidak halal bagi mereka bermusuhan lebih dari 3 hari. Mereka saling berjumpa, saling buang muka. Dan ditutup dengan kalimat wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara mereka berdua yang sedang tidak tegur sapa itu adalah yang memulai dengan mengucapkan assalam. Mengucapkan assalam, kata ulama, bisa menggugurkan permusuhan. Kalau salamnya gaya Nabi. Nabi kalau mengucapkan salam dihadapkan semua wajahnya ke orang yang diucapkan salam. Mukanya berseri-seri, biwajhin talak, muka dengan senyum. Lalu dia tegaskan dengan kalimat assalamualaikum. Nah, bukan muka cemberut salam, itu nggak menimbulkan damai, tambah musuh. Salam kok begitu, akhirnya jadi masalah lagi. Harus ngikutin Nabi. Dan harus pas. Jangan sampai maaf, kadang-kadang salam kita terlalu cepat. Assalamualaikum. Sam itu kematian. Nabi pernah bilang dawa illa sam. Likul lidain dawaun illa sam.
Setiap obat ada penyakitnya kecuali sam. Al-maut, sam itu kematian. Rasulullah pernah duduk dengan Aisyah, nggak lama lewat Yahudi. Bilang kepada Rasul, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aisyah dengar begitu jawabannya, Waalaikumsalam ya abna al-qirada wal khanazir. Marah dia. Untuk kalian juga kematian wahai Yahudi. Wahai anak-anaknya monyet dan anak-anak babi. Begitu ngomong. Marah dia karena Aisyah ditepok pahanya sama Rasul. Ya Rasulullah, kita diem gak ngapain disumpahin sama dia. Kata Rasul, kalau kau mau jawab waalaikumsalam. Cukup seperti dia bilang assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Jangan ditambahin. Nah ini sam itu hati-hati. Ini salam kadang-kadang Masya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum istighfar kita. Jadi harus assalamualaikum. Ternyata kalau orang betul ikhlas dengan wajah yang senyum mengucapkan salam, itu akan terkikis permusuhan di antara kita. Apalagi dimaknai salam itu adalah damai. Dan ternyata kata Rasul, yang terbaik di antara kalian adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Saya yakin orang-orang sini kadang-kadang gak berani ngucapin salam duluan, minta damai dulu. Mungkin teringat dengan satu kejadian Hasan dan Muhammad al-Hanafiyah. Sayyidina Hasan itu punya ayah Ali, ibunya Fatimah. Setelah Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib nikah lagi. Punya anak Muhammad al-Hanafiyah. Di masa dewasa, dua ini ada sedikit selek kakak adik. Sekali waktu mereka bertemu berdua. Muhammad al-Hanafiyah, Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad al-Hanafiyah bin Ali juga. Pas ketemu di pasar, papasan gak ada yang salam. Padahal mereka sedang ada perselisihan. Setelah itu Muhammad al-Hanafiyah ngirim surat kepada kakaknya. Sayyidina Hasan ngirim surat kepada adiknya. Wahai Muhammad al-Hanafiyah, kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sungguh di pasar tadi aku melihat kamu dan banyak orang melihat kita berdua. Saya ingin mengucapkan salam kepadamu, tapi saya khawatir nanti orang menyangka saya lebih baik dari kamu. Maka saya tunggu biar kamu mengucapkan salam lebih dulu. Ternyata nggak lama benar-benar sama juga surat dari Muhammad al-Hanafiyah, wahai kakakku Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak daripada Fatimah. Demi Allah, saya bisa mengucapkan salam di depan orang-orang tadi. Tapi alangkah buruknya saya kalau mereka mengira saya lebih mulia darimu. Maka saya tunggu, ternyata kamu juga nggak ngucapin salam. Oh, sama-sama mundur, sama-sama nggak ngucapin salam, takut dikatakan yang terbaik. Semoga orang-orang sini, kalaupun belum, mungkin karena takut dibilang yang terbaik. Tapi kalau kelamaan sudah, mulai saja ucapkan salam. Insya Allah kita semua terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.